wabarakatuh. Kita di Indonesia udah kembali di Hong Kong loh. Saya masih ada di Indo, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Oh, iya. Iya. Ini saya mau Pak. Hah? Udah telepon ternyata mati. Saya nggak tahu sinyalnya atau apa ya. Kok mati dewe, Mbak? Aduh, ada apa ini? Kok mati dewe? Kok mati, Mbak? Halo, Assalamualaikum. Kok mati, Mbak? Ini sinyal iPhone ini masih bangsat saya, guys. Gimana, gimana? Jadi sinyalnya aneh. Lemot-lemot. Gimana, gimana? Ya, ini saya mau tanya ini. Sebenarnya ya saya ini masih pengen kerja di sini, di majikan ini. Terus saya tuh kalau di posisinya agent itu nanti telepon majikan saya dan saya nggak ingin ditekan dengan kerjaan. Jadi nanti majikan saya buka, alah pembantuku itu sudah laporan agent gini-gini, nanti apa ya, nikahnya itu dan kesannya itu merasa saya itu kerja itu kayak kita kan malahan nggak enak hati gitu loh maksudnya. Ini yang saya tanyakan, saya ini sebenarnya sudah dimajikan ini itu sudah jaga mbaknya, kebetulan dia meninggal itu sudah selesai semua, maksudnya udah diberesin lah yang sama urusan sama mbaknya. Terus kebetulan saya tinggalkan sama anaknya tetap di rumahnya mbaknya ini, cuma karena mbaknya sudah meninggal kan udah diselesaikan urusan sama mbaknya dan ini kontrak yang segera. Terus ya atas nama yang mbak saya ikuti di rumah mbak saya itu kan nggak kerja. Nah, yang visa saya itu, yang tanda tangan itu anaknya yang nomor 8, tapi nggak satu rumah sama saya. Saya cerita dulu. Terus yang kerja itu dia kerja di bank. Itu dia tinggalnya di kota, nggak ingat nama ya, di kota C gitulah. Intinya, saya tinggal di kota sini. Terus dia maksudnya saya tinggal di tempat mbak saya dulu, cuman yang tanda tangan mbak saya yang kerja itu dia anak mbakku itu yang maksudnya kerjanya di kota C. Nah, terus karena mbak saya ini kan di sini udah bilangnya mbaknya itu sudah selesai dan karena nggak ada pekerjaan, saya dikerjakan di rumah anak mbak saya yang ngurus bayi gitu loh. Itu di kota B sana. Jadi tiap pagi saya naik bis, nah sekitaran 4 jam lah, 4 jam 5 jam nyampe di kota itu. Pulangnya berangkat jam 9 atau paling telat jam 10. Saya harus lari-lari naik bis. Nanti pulang ke rumah sini itu naik bis lagi jam 10 malam nyampe di tempatnya yang dulu saya tempati. Tapi kontrak kerja saya itu ya di sini, cuman yang tanda tangan mbak saya itu di tempat C dan saya dikerjakan di tempat B. Yang saya tanyakan, Miss, saya tahu risikonya karena saya bertahan itu saya masih butuh kerjaan, itu yang pertama. Yang kedua karena saya masih butuh uang. Dan kebetulan saya sudah bilang ke saya kalau habis kontrak ini saya sudah tidak melanjutkan. Kebetulan nih, saya masih kurang 1 tahun. Sudah saya jalan 1 tahun. Cuman dalam hati saya itu sedikit was-was. Ya semoga nggak ketemu yang pakai baju biru itu. Doa saya setiap saya sholat, setiap saya mohon ibu saya doakan semoga yang saya jalani itu maksud saya diberikan kelancaran gitu. Saya nggak ingin terjadi musibah. Saya tahu risiko. Seandainya nanti ada pertanyaan pada orang ganteng yang baju biru itu, kebetulan intinya dia lihat KTP saya, terus saya ditanyakan itu gimana ya Mas, biar jawabannya ya begitu meyakinkan dia gitu, nggak ada masalah gitu. Kan sebenarnya nggak perlu bingung sampai terlalu seperti itu sih. Menurut pendapat saya nggak perlu sampai segitunya ketakutannya, karena baju biru itu nggak, dia cuma ngecek KTP-mu, ya ada majikan nggak, cuman bilang itu aja. Kalau kamu ada majikan mereka nggak akan nanya lebih.
Kecuali ada yang melaporkan kamu, sayang. Itu bahaya. Oh, Betul. Jadi ya, karena saya kebetulan itu di flat saya ini juga saya akhirnya jarang ketahui. Yang pertama, yang kedua, saya berangkat pagi itu sama bos saya, anak saya yang anak, cuma dia kan punya anaknya ini melahirkan gitu, maksudnya cucu dia, bos saya yang satu rumah. Jadi saya berangkat juga sama bos saya, sama orang Cina itu. Dia yang mencukupi saya, semuanya sudah dicukupi sebenarnya, dari transfer, dari makanan, dari apa. Dari saya pun juga tanya, kebetulan saya mancing, Mas. Kenapa dia kok, Nona, kenapa kok si ini kok nggak ngambil pembantu sendiri? Oh iya, karena rumahnya kebetulan ini dulu kan belum ada uang, jadi dia mau ngambil rumah besar yang mencukupi layaknya kalau punya pembantu ada kamar sendiri. Dan kebetulan dia masih kebetulan dia punya orang Filipina dan nggak level sama saya, katanya katanya juga. Terus ini saya mancing juga, ini ada baju dingin saya, kebetulan Indonesia itu kalau datang sini mungkin kalau mau ambil itu nanti saya kasihkan, karena saya mungkin saya istirahat di rumah dulu sebentar, lihat keluar ke rumah. Terus dia bilang gini, enggak, ini itu yang sebetulnya yang habis datang, saya nggak mengambil orang Indonesia. Dia itu orangnya kalau diajari waktu dan dia itu prima. Oh ya udah gitu, kesannya seperti itu. Dan saya ya alhamdulillah gitu, saya cuma kalau mbak saya itu sayang sama saya, memang anaknya itu saya cuma sekedar mungkin ya karena saya akan menjaga orang tua, terus sekarang sudah balik, jadi saya belajarnya tuh mungkin agak lewat untuk saya, dan saya juga mungkin karena hati saya itu enggak gini, maksudnya hati saya itu ya suka kerja apapun saya lakukan, cuma mungkin karena moodnya masih kurang, dia agak nggak level sama saya gitu loh. Jadi dia nggak, tapi saya juga menjaga juga senang. Cuma saya punya yang saya tanyakan dari situ, apakah nanti saya tahu resikonya, cuma saya berarti itu ya ada keselamatan. Dan kebetulan untuk saya itu juga nggak, anaknya juga nggak mau sama saya, jadi nggak ngambil gitu. Tapi ya nggak, kalau nanti saya juga cari yang cobain. Jadi kayak ya Miss, sekali lagi saran Miss itu jadi nggak usah perlu khawatir, apalagi kalau ada agent, karena saya tahu agent sama agent saya itu berat banget. Kalau saya dia ya bagaimanapun saya sudah lama sama agent itu semenjak 2000 atas itu, bulan Pak saya nggak pernah beda agent. Terus dia juga saya kerja 5 tahun sampai saya itu tinggal. Terus saya sebenarnya suka mengambil sana, sebenarnya karena dia kebetulan anaknya yang bayar itu, sebenarnya saya tidak boleh pula saya, cuma anaknya karena dia nggak selera sama saya, ya saya mendapat itu. Intinya berarti saya sikapnya nggak usah terlalu terlalu grogi ya, gitu aja. Iya, betul. Kalau saya gimana menurut saya, seandainya posisi mesti saya itu, seandainya apa yang maksudnya yang bisa saya harapkan atau saya lakukan gitu misalnya. Ya, karena Miss Yuni selalu bilang hidup ini bukan hanya hitam dan putih, bukan berarti salah dan benar, tapi hidup ini berwarna. Ya, kalau kamu masih butuh uang dan di situ baik-baik saja, ya bertahan, ya nggak ada masalah sih. Karena sekali lagi polisi pun nggak akan tiba-tiba menangkap orang kalau tanpa alasan, kecuali ada yang melaporkan. Karena Miss Yuni selalu bilang itu salah. Tapi kalau kamu merasa nyaman, ya nggak ada siapapun yang bisa menuntut kamu, sayang. Dan kamu aman di situ. Ya hidup ini penuh warna. Jadi saya bilang itu salah, menyalahin aturan. Tapi karena kamu butuh uang, karena kamu masih ingin tinggal di situ, ya lakukan aja. Yang penting satu, hati-hati itu aja. Dan jangan terlalu khawatir berlebihan. Karena kamu kan masih ada kontrak kerja nih. Ya intinya hati-hati aja. Karena apes nggak ada dalam kalender. Yang penting kamu jangan macam-macam itu aja, Bes. Karena kita nggak tahu nih. Saya selalu mendengarkan Mas Yuni. Putra.
Cumannya terutama WIO. Dan yang kedua, apa sih itu nggak ada dalam kalender, harus hati-hati sendiri, apalagi terhadap majikan. Betul, Majikan betul. asal 1 ayat 1, intinya kan seperti itu. Betul. Kalau kamu benar pun kembali lagi ke ayat 1. Jadi kalau ayat 2 benar pun harus balik lagi ke ayat 1 dan pasal 1. Saya dipotong tadi. Iya. Ya, pokoknya ngati-ngati itu aja sih. Kalau saya mengatakan itu tidak benar, karena itu menyalahi aturan. Tapi karena kamu butuh dan kamu nyaman, ya lakukan aja. Benar nggak? Itu adalah hak kamu mutlak. Oke? Siap. Oke. Saya pun juga seperti itu. Kemarin ada salah seorang tanya sama Miss Yuni, bisa mendengarkan. Mbaknya itu malah 5 orang. Dia tanya sama Miss Yuni gini, Miss, saya itu kontrak itu dipekerjakan di sana 5 hari, dipekerjakan di sini 3 hari. Kok seperti itu? Saya langsung mendengarkan. Kok tulisannya seperti itu? Saya sebenarnya telepon Miss Yuni, cuma belum diangkat. Mungkin karena tanyanya. Terus dia bertanya, terus gimana Miss? Nah, terus Miss Yuni tanya, lah kamu gimana? Ya saya tanya, sebenarnya di hak saya itu nggak benar loh. Bos, kalau seperti itu dipekerjakan di sana ini diajarkan bosnya segini, suruh bersih-bersih gitu. Oh, kok hampir sama, saya dengarkan. Cuma anaknya dia terus, apa ya, karena dia nggak berani gitu intinya. Terus Miss Yuni, ya udah, kalau kamu memang nggak mau bertahan, ya Mas Yuni jawab gitu, ya kamu boleh geret koper, intinya seperti itu. Kalau saya enggak saya juga mempertahankan saya, dan saya pun juga intinya ya namanya kerja itu. Saya berangkat pagi itu ya masih ngantuk-ngantuk, harus kejar-kejar kerja terus nanti pulangnya ya pengalaman, ya kadang sampai selesai. Terus saya menyerah daripada nanti, iya kalau saya pindah, iya kalau dapat, belum kata di sini, kalaupun kamu pindah, Mbak, belum tentu kamu dapat majikan yang lebih baik dari itu. Ini situasi kamu udah nyaman, udah tahu jam berapa majikan kamu harus bangun. Kalau majikan kamu jam 11, ya kalau jam 9 pun masih bisa. Coba kalau majikan masih disesuaikan belajarnya, kan masih harus latihan lagi dari nol. Betul. Pendengar setia Miss Yudi, kebetulan itu kok di sana itu tak dengar Miss. Oke. Oke, saya berusaha bertahan, dan kebetulan saya masih kontrak 1 tahun saya jalani. Kalau mbok saya itu tetap mempertahankan saya, dan intinya saya pun keluar dari rumah tetap sama mbok saya. Sebenarnya di sana itu praktis, cuma yang namanya peraturan saya pun tetap harus menaati peraturan. Betul. Kalau saya nanti tanya agent, Miss, saya takutnya dia nanti komplain ke majikan saya, dan saya nggak ingin saya kerja sama tetap bertahan. Ya wes, aku percaya Saman pasti bisa bertahan. Intinya saya setruk saja saya bisa bertahan, apalagi yang ini tanggungannya masih maksudnya ya bisa dikerjakan, bisa masih insya Allah saya masih bertahan. Oke. Saya tahu risikonya itu, saya yang kalau masalah kerjaan dan masalah majikan saya nggak pernah cuman intinya saya takutkan saya peraturan di Hongkong itu nggak bisa ditawar, dan nggak bisa harus dilakukan, itu intinya. Betul. Makasih loh Miss atas masukannya, dan saya siap. Oke. Salam buat orang-orang di Hongkong ya, sayang. Oke, siap. Kok tak parani Trenggalek wes. Bayu tak parani Trenggalek kok ya wes. Matur nembah nuwun pokoknya. Oke. Nggih, waalaikumsalam. Nggih, matur nembah nuwun. Oke, nah, seperti yang selalu saya katakan bahwa hidup ini bukan hanya ada warna hitam dan putih. Jadi kadang-kadang ada abu-abu dan ada kuning, pelangi juga ada. Tapi sekali lagi berhati-hati di dalam setiap tindakan. Selalunya nih, Miss Judi saya itu dipekerjakan 3 rumah, tapi gaji saya 8.000. Lah, itu tahu kan kalian sudah salah, tapi kalian menikmatinya dan dapat imbalannya, kalian nyaman, ya udah, jalani aja. Tapi kalau kalian tidak nyaman dan tidak setuju, ya udah,
Geret koper pulang Indonesia. Kalau nggak setuju, ya majikannya yang harus memecat kalian atau kalian memecat majikan. Bener nggak sih? Jadi kalau Miss Yuni itu malah lebih ke apa ya? Ke fleksibel kalian. Kalian maunya apa dan bagaimana? Karena yang cari uang kalian. Miss Yuni itu cuma memberikan saran saja. Solusi lebihnya kalau kalian mau mendengarkan. Kalau nggak mau mendengarkan, apakah saya bisa memaksa? Tidak. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa siapapun. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.